Baik, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruswandi Papan dengan NIM 7212443003, Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kita yaitu tentang etika bisnis. Adapun pengertian etika bisnis yaitu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan kerja, pemegang saham dari masyarakat. Adapun pengertian etika bisnis menurut para ahli yaitu, menurut Velasquez, etika bisnis merupakan studi yang diharuskan mengenal moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan kebijakan, intuisi, dan perilaku bisnis. Yang kedua, menurut Hill dan Jones mengatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pembekalan untuk mengambil keputusan strategi yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Terus adapun prinsip etika bisnis dibagi menjadi beberapa bagian yaitu satu, prinsip otonom. Prinsip otonom ini memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang diharuskan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk mengembangkan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya. Terus yang kedua ada kesatuan atau unity. Unity adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Terus ada yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batas pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Terus keempat, kebenaran. Kebenaran atau kebajikan dan kejujuran. Kebenaran ini selain mengandung makna kebenaran lawan dan kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan kejujuran. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Terus ada juga materi tentang peran etika bisnis. Peran etika bisnis ini sangat penting yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi di mana perusahaan akan mendapat perencanaan strategi organisasi yang baik. Sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Adapun manfaat dalam menerapkan etika bisnis yaitu yang pertama, perusahaan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan yang jujur akan menciptakan konsumen yang loyal, bahkan konsumen akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan produk tersebut. Yang kedua, citra perusahaan di mata konsumen baik. Dengan citra yang baik, maka perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat dan produknya pun dapat mengalami peningkatan penjualan. Baru yang ketiga, meningkatkan motivasi pekerja. Karyawan akan bekerja dengan giat apabila perusahaan tersebut memiliki citra yang baik di mata perusahaan. Terus yang terakhir ada keuntungan perusahaan dapat diperoleh. Etika adalah berkenaan dengan bagaimana kita hidup pada saat itu dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Bisnis yang tidak punya rencana untuk menghasilkan keuntungan bukanlah perusahaan yang beretika. Adapun hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam menerapkan etika bisnis, yaitu yang pertama, menuangkan ke dalam hukum positif, dan yang kedua, mampu menyatakan yang benar itu benar,
yang artinya kalau pelaku bisnis itu memang tidak benar, wajar menerima kredit karena persyaratan tidak bisa dipenuhi dan jangan memaksakan diri untuk mengadakan solusi. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang keempat, memelihara kesepakatan. Yang kelima, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang artinya kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima karena persyaratan tidak ada dipenuhi dan jangan memaksakan diri untuk mengadakan komisi kepada pihak yang terkait. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembisnis melakukan pelanggaran etika bisnis. Yang pertama yaitu banyaknya kompetitor baru dengan produk mereka yang lebih menarik. Yang kedua, mengejar keuntungan kepentingan pribadi. Yang ketiga, ingin menambah mangsa pasar. Yang keempat, ingin menguasai pasar. Yang kelima, pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perseorangan. Adapun tujuan etika bisnis yaitu untuk menggugah kesadaran moral dan memberikan batas-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan dengan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak lain yang terkait dalam bisnis tersebut. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih.